Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan khusyuk dan juga hikmat agar apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Oke, untuk ketua kelas Mas Fikri dipimpin teman-temannya. Tempat duduk sebelum berdoa mulai. Ini ada teksnya di sini, bisa dibaca ya. Kelihatan yang dari belakang? Sudah siap? Mulai ya. 1, 2, 3.
Angin lanjutkan. Setelah kalian bernyanyi tadi lagunya Satu Nusa Satu Bangsa, kira-kira apa ya arti dari lagu tersebut? Siapa yang tahu angkat tangan? Enggak? Kebinekaan, pintar sekali. Siapa yang bisa lagi angkat tangan? Yo. Apa? Tentang Sumpah Pemuda, seperti yang kita upacara tadi ya. Terus selanjutnya, siapa yang tahu? Angkat tangan tentang lagu tadi. Ya, intinya tentang kebinekaan, tentang persatuan, ya tak? Nah, ya kebinekaan itu beragam artinya. Nah, itu menggambarkan persatuan juga bisa. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan gambar yang ada di depan ini? Coba Pak kita tanya dulu, Susilo, di depan ini gambar apa Susilo? Nah, pohon beringin. Ini simbol yang ada pada apa Susilo? Ada dalam Pancasila. Sila keberapa ya? 3. Sila ketiga, pintar sekali. Coba Zahra, bunyinya sila ketiga bagaimana? Pintar, Persatuan Indonesia. Disimbolkan dengan pohon beringin. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari persatuan Indonesia itu apa ya dalam masyarakat? Coba misalnya tentang gotong royong. Wah, pintar sekali. Jadi sudah pernah ikut gotong royong? Ikut? Ayo Yaki, perhatikan sini dulu. Sudah pernah ikut gotong royong? Jangan. Nah, jadi di masyarakat itu kita harus seperti pohon beringin ini. Keberadaan kita harus bermanfaat bagi orang lain. Agar apa? Ketika orang lain mendekati kita, itu nyaman dan juga bisa menyebabkan persatuan. Bisa dipahami anak-anak? Yo, selanjutnya. Ya. Yo. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nanti kita akan belajar apa saja ini ya. Yang pertama, nanti anak-anak akan menganalisis sebuah cerita dan menganalisis tentang unsur intrinsiknya. Terus selanjutnya yang kedua, setelah nanti kalian mengetahui unsur intrinsik dalam cerita, kalian akan membuat sebuah peta pikiran atau mind mapping. Ya. Nanti akan kita pelajari bersama. Setelah kalian membuat, nanti kalian melakukan presentasi, disampaikan kepada teman-teman kalian. Terus selanjutnya yang ketiga, kalian nanti juga akan menentukan sifat-sifat. Nah, sifat-sifat yang ada dalam cerita tadi yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Selain itu nanti kalian dapat menilai perbuatan yang mencerminkan sikap-sikap atau sifat pengamalan sila ketiga Pancasila. Dan kalian setelah mengetahui semua itu tadi nanti bisa menyebutkan, bisa menentukan sikap atau sifat-sifat yang merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Nah, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, sekarang perhatikan Pak Anggit di depan ya. Perhatikan depan. Ya. Coba dibuka dulu bahan ajar kalian sambil disimak nanti Pak Anggit jelaskan. Coba dibuka bahan ajarnya anak-anak sekalian. Halaman 7. Coba dibuka dulu halaman 7. Ya. Pak Anggit jelaskan. Nah, ini
tentang unsur intrinsik yang ada dalam cerita. Nah, coba yang pertama, unsur intrinsik itu adalah apa yang dimaksud unsur intrinsik? Ada yang bisa menjawab atau membacakan? Coba dibacakan. Intrinsik merupakan unsur yang membentuk dalam cerita. ya, jadi unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang terdapat dalam cerita yang membentuk sebuah cerita. Nah, itu ada unsur-unsurnya. Unsurnya apa saja? Ya ini coba dilihat. Yang pertama dibacakan, coba Susilo, ada apa saja itu? Ini baca saja ini. Ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, pengalaman. Dan amanah. Pintar, tepuk tangan buat Susilo dulu. Oke. Nah, panggil jelaskan satu persatu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, yang pertama adalah tema. Nah, tema itu adalah sebuah gagasan atau nilai yang akan disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Misalnya tema. Nah, temanya kalau hari ini tadi upacaranya temanya apa ya tadi ya? Coba. Tentang apa? Siapa yang masih ingat? Sumpah Pemuda. Pinter sekali, tentang Sumpah Pemuda. Nah, jadi seperti itu temanya. Kalau upacara itu ada temanya Sumpah Pemuda. Nah, dalam cerita itu juga ada tema. Selanjutnya, setelah tema ada tokoh dan penokohan. Tokoh sudah pasti kalian tahu semua ya, Nana ya. Tokoh itu adalah pemeran atau orang yang memerankan orang atau memerankan cerita. Nah, pasti ada tokohnya. Misalnya tokoh dalam Bawang Merah Bawang Putih. Siapa saja ada? Bawang Merah, ada Bawang Putih. Kemudian ada Ibu Tiri. Tokoh-tokohnya itu. Terus kemudian penokohan itu wataknya. Nah, wataknya Bawang Merah bagaimana? Baik. Bawang Merah ayo. Nah, Bawang Putih. Baik. Terus kemudian Ibu Tiri. Iri, pintar sekali. Nah, jadi dalam cerita itu ada tokoh dan juga penokohannya. Selanjutnya ada latar. Wah, latarnya jembar. Ono sing latare jembar. Nah, latar itu adalah ada latar tempat, kemudian latar waktu, ya latar suasana juga. Kalau dalam Bawang Merah Bawang Putih itu latar tempatnya di mana biasanya? Di hutan, di suatu desa seperti itu ya tempatnya. Waktunya bisa siang hari, bisa malam, tergantung dalam ceritanya itu ya. Terus suasananya bagaimana? Misalkan satu saja, gambarkan saja. Misalnya ketika ibu tirinya menyiksa si Bawang Putih, suasananya bagaimana? Ketakutan, mencekam, dan lain sebagainya. Jadi pahami anak-anak? Bisa. Selanjutnya setelah ada latar, mati. Setelah ada latar, ada alur. Nah, dalam buku itu dibaca alur. Coba Susilo bacakan. Sebentar. Oh, yang lain saja dulu. Fikri, coba bacakan alur. Dia dibacakan. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara berurutan dalam suatu cerita. Biasanya alur juga disebut dengan plot yang tersusun dari pengenalan konflik, klimaks, dan penyelesaian. Ya, cukup. Jadi alur itu adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara berurutan. Nah, ada namanya alur maju, alur mundur, dan juga campuran. Misalnya, kalau alur mundur, itu contohnya itu di cerita Azab. Wah, pernah lihat di Indosiar itu? Nah, ceritanya itu ketika di awal-awal digambarkan. Kalau ada sebuah makam itu yang meledak misalnya. Wah. Terus ceritakan semasa hidupnya curang, bohong, jahat, berbuat maksiat dan lain sebagainya.
Itu alur mundur, jadi menceritakan masa lalunya. Kalau alur maju bagaimana? Ya sudah, dari awal sampai akhir hidupnya diceritakan. Nah, itu alur maju seperti itu. Dan alur campuran Pak. Kalau campuran ya maju mundur. Misalnya tadi di azab tadi bisa juga campuran. Misalnya dari awal kuburan meledak, ceritakan zaman dahulunya, ya toh. Terus sampai ke kuburan meledak lagi. Terus setelah itu ada Pak Ustadz yang terturun, wah ini makannya. Nah, itu alurnya maju mundur seperti itu. Bisa dipahami ya? Yang terakhir, yang selanjutnya ada sudut pandang dulu. Sudut pandang itu bagaimana ya maksudnya ya? Ya, pandangan pengarang atau pandangan penulis. Jadi menggambarkan cerita sosok. Nah, sosok dalam cerita itu pandangannya bagaimana? Apakah sebagai orang kedua, orang pertama, bahkan orang ketiga. Nah, ini kita pelajari bersamanya. Selanjutnya ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan moral. Pesan yang dapat kita ambil, pelajaran yang dapat kita ambil. Nah, setelah membaca cerita kita dapat nasihat. Nah, seperti itu ya Nana ya. Oke. Nah, selanjutnya kalian coba baca terlebih dahulu cerita yang ada pada bahan ajar itu. Nah, kalian baca cerita tentang hafalan tono. Tono Pak. Ya. Silakan dibuka di situ halaman 8. Halaman 8. Disimak. Panggil minta satu orang untuk membacakan teks ini. Kelihatan? Kelihatan tidak? Kelihatan. Nah, ini ada teks judulnya apa? Judulnya apa? Hafalan tono. Ini di halaman 8. Lihat. Ya, lihat ya. Dah. Silakan dibacakan Mas Angga, yuk dibacakan yuk. Yang keras. Hafalan tono Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia, dua tentang tono diyakini dan ditertawakan oleh semua murid di kelas. Antara ia telah menyebutkan sila kedua yang tercantum di Pancasila. Bu Retno selaku guru kelas 4 SD pun geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Materi Pancasila sudah dijelaskan dari 2 minggu yang lalu, tapi Tono belum betul hafal. Padahal teman-teman yang lain hampir semuanya sudah bisa menghafal Pancasila. Tidak apa-apa Tono, kamu hafalkan lagi ya. Sekarang kamu boleh duduk di bangku. Bu Retno berbicara lembut. Tono tak bergeming. Ia tetap berada di depan kelas di samping meja Bu Retno. Tapi Bu, berarti aku bukan warga negara yang baik dong, karena nggak hafal Pancasila. Bu Retno pun tersenyum kembali. Lantas ia berbicara dan memberikan penjelasan. Yang hafal Pancasila belum tentu bisa mengamalkannya. Dan kata negara yang baik nggak cuma menghafal, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Oke, Pak Lin mau tanya dulu. Di dalam teks tersebut, nah itu bercerita tentang apa ya tadi ya? Coba, Kikri, apa Kikri? Tentang apa? Tentang hafalan tono. Hafalan tono bagaimana tadi dalam bacaan? Lupa. Hah? Ada yang lupa. Terus tadi bu gurunya bilang bagaimana ketika Tono lupa? Tidak apa-apa. Nah, berarti gurunya baik tidak? Baik. Nah, selanjutnya coba dibuka halaman selanjutnya. Halaman 9 dibuka. Di situ sudah ada peta pikiran. Nah, itu adalah contoh. Nanti kalian akan membuat peta pikiran seperti itu juga. Nah, di lembar kerja Ustaz Didik
lembar kerja ini ya. Kalian sudah bagikan tadi. Nah, ini nanti kalian kerjakan di sini nih. Tapi kalian simak terlebih dahulu. Simak terlebih dahulu contoh yang Pak Anggit tampilkan di depan ini. Nah, tadi setelah kalian sudah baca ini contohnya. Nah, tema dari bacaan bacaan hafalan Tono tadi. Nah, itu temanya adalah apa? Pendidikan karakter anak. Pendidikan karakter anak. Coba Juliana bacakan. Tokohnya siapa saja Jul? Nah, Tono, Bu Retno dan Irwan. Selanjutnya penokohannya Nadia. Coba. Coba dengarkan dulu Pak Anggi jelaskan ini. Nah, setelah kalian baca bacaan di buku kalian tadi, hafalan Tono, terus kemudian kalian mencari atau membuat atau mengisi peta pikiran yang sudah disediakan di situ. Kalau lihat contoh dulu ya. Nah, ini contohnya membuat peta pikiran itu seperti ini. Ya, anak-anak bisa dilihat semua di depan. Bisa? Bisa lihat anak-anak? Bisa lihat depan? Bisa. Nah, tadi ada cerita di depan. Nah, ini ada temanya. Nah, temanya itu adalah pendidikan karakter anak. Temanya itu tokohnya ada Tono, Bu Retno, Ridwan. Terus selanjutnya ada tokoh penokohannya. Tono sikapnya bagaimana itu? Terus selanjutnya Bu Retno. Baik, hati, sabar, dan ramah. Ya, pintar. Terus Ridwan. Ya, dan seterusnya. Kalian bisa pahami ya anak-anak ya? Bisa, oke. Sekarang anak-anak buka halaman 12. Nah, pentingnya budaya tegur sapa. Silakan baca itu, kemudian buatlah peta pikiran. Peta pikiran seperti yang Pak Anggi contohkan tadi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Langsung saja kerjakan. Nah, ini nanti diisi. Ada tema, tokoh, penokohan, amanat, latar alur dan sebagainya. Ya Nana ya? Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit untuk mengerjakan. Yuk. Cepat Mas. Dikerjakan dalam lembar kerja peserta didik kalian ini ya. Ya, dikerjakan di sini. Lembar kerja peserta didik halaman yang pertama ini. Tinggal isi saja ya anak-anak ya. Ya, silakan yuk isi. Broken the
Waktu terus berjalan. 5 menit lagi. Menit lagi. Ayo mana bacanya? Buka bacanya. Buka bunyinya. Zaki, tangannya di atas meja saja. Fokus ke soal yang diberikan Pak Andi. Ayo mana bacanya? Dibuka dulu. Sedikit lagi. Semuanya harus aktif ya. Setelah ini kalian maju ke depan ya untuk presentasi maju berkelompok mempresentasikan hasil. Sudah selesai semua anak-anak? Coba tunggal, ganda, konsentrasi. Sudah selesai semua? Nah, panggil menginginkan kelompok pilot. Mana kelompok pilot? Nah, kelompok pilot silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Lewat sini bisa. Semua menyimak, bertanya ya. Sini. Nah, yuk, bacakan hasil diskusinya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin membacakan hasil diskusi tentang cerita perjanjian ibadah dan berkata. Bagaimana teman-teman semuanya? Sudah benarkah yang disampaikan kelompok pilot? Sudah? Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Hah? Coba tanyakan Ciko, kenapa Ciko? Pak Tulus karena menghormati orang tua, hanya ijazah baik dan rajin warga tidak sombong. Ya. Benar tidak? Oh, benar ya. Nih dapat PW. Bukan begitu. Ini ya patok sini masuk. Yang berani bertanya dapat ini. Nah, satu kelompok nanti satu pertanyaan sudah. Nanti lagi. Nih, kita masuk satu-satu. Ya. Oke, lanjut.
yakin. Yang lain coba tanya dong sama kelompoknya. Senangnya tinggal di desa Serpong. Senangnya tinggal di desa Serpong. Ya boleh, tepuk tangan buat kelompok. Dibacakan yang keras hasil diskusinya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dari unsur dalam cerita pentingnya budaya dan sopan. Saling berbagi sopan dan menghormati. Nenek Ijah Pak Tulus warga desa Jawa. Pak Tulus menghargai dan baik. Nenek Ijah kami warga desa Sereh kami juga sama. Kata tempatnya oleh suasana damai seperti alur-alur cerita lagi. Amanat harus sama mengerti, tak boleh mengejek dan harus menyayangi agar bersama menyokong. Tepuk tangan buat kelompok dokter. Tepuk tangan buat kelompok dokter. Saya mau bertanya tidak? Oh yakin coba. Amanatnya apa? Harus saling menghormati, tidak boleh mengejek dan harus menyayangi antar sesama manusia. Oh iya. Bagaimana jadi? Ya katakan, bertanya apa? Contohnya siapa saja? Nenek Ijah Pak Tulus warga desa Sereh. Benar apa tidak, Raka? Dan silakan dulu. Tepuk tangan buat kelompok dokter. Oke. Selanjutnya kelompok polisi. Yo, kelompok polisi. Polisi maju. Yuk, dibacakan yang keras. Yang lain memperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok polisi dalam cerita pentingnya budaya kebersamaan. Yang keras. Memang senang urusnya tinggal di desa selama ini. Maupun maklum dengan desa kelompok Pak Tulus Indonesia di Selatan memang tinggal di desa selama ini. Pak Tulus telah menciptakan mulai biasa juga. Harus cerita maju. Pak Tulus tentang orang di desa Sereh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok polisi. Silakan duduk. Lanjut terakhir kelompok TNI. Yuk. TNI. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
budaya bersama. 5. Pendidikan karakter orang baik. Pak Tokoh, Pak Tulus, Ibu Jawa sebagai Rewangi, Tokohan. Pak Tulus suka membagikan kepada Nenek Ija. 2. Nenek Ija selalu baik menerima makanan dari Pak Tulus. Tatan, Desa Rewangi. Alun cerita orang baik, amanat, saling menghargai sama lain pada sila Pancasila 3. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan buat Bapak Teddy. Silakan duduk. Ya, Pak Adi lanjutkan. Jadi dalam cerita pentingnya budaya tegur sapa tadi, tema yang paling tepat adalah kepedulian. Apa anak-anak? Kepedulian. Yuk ada sini. Pak Anggi baru menjelaskan. Perhatikan Pak Anggi. Jadi temanya tadi apa? Kepedulian. Peduli atau tidaknya kalian terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu temanya yang ingin disampaikan penulis kepada kalian. Terus tokohnya ada siapa saja? Nenek Ija, Pak Tulus, dan warga desa Serewangi. Wataknya atau penokohannya Pak Tulus baik hati, bertindak. Terus Nenek Ija bagaimana? Ramah juga. Dan juga warga-warga juga peduli. Dan ini ada latarnya di mana itu? Tempatnya di mana? Di desa Serewangi. Waktunya siang hari. Terus suasananya bagaimana? Ramai. Ketika Pak Tulus menemukan Nenek Ija yang sakit bagaimana? Panik. Ya. Terus alurnya alur maju. Amanatnya yang dapat disampaikan, yang dapat kita terima, amanatnya apa? Harus saling peduli, tidak boleh acuh tak acuh. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, ayo selanjutnya Pak Anggi jelaskan materinya. Buka halaman. Nih. Makna simbol Pancasila. Halaman 11. Halaman 11. 12. Mudah, Pak. Nah, itu baca terlebih dahulu. Nanti Pak Andi jelaskan. Nah, sudah cukup. Nah, selanjutnya Pak Andi jelaskan terlebih dahulu. Nah, di situ bacaannya tentang apa? Tentang pengamalan sila ketiga. Seperti di awal tadi yang sudah disampaikan Pak Anggit tentang sila ketiga. Bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Dengan simbolnya adalah pohon beringin. Di dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus mengamalkan sila ketiga ini. Tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Misalnya dalam penerapan nilai persatuan di dalam rumah atau di rumah. Contohnya dalam bacaan ini harus senantiasa rukun dengan kakak adik, harus senantiasa bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain. Ada di sini yang masih bertengkar dengan adiknya, kakaknya? Aku. Ada. Nah, itu mulai dari sekarang Kurangi. harus kita tanamkan nilai ini pada diri kita sendiri. Harus melakukan persatuan, harus mengamalkan persatuan ini. Selanjutnya, yang kedua, penerapan nilai persatuan di masyarakat. Contohnya adalah tadi siapa yang menjawab gotong royong? Jati. Nah, gotong royong di masyarakat. Itu kita kalau di masyarakat tidak pernah ikut kegiatan masyarakat, tidak pernah bergotong royong, nah, nanti kita akan dikucilkan di masyarakat.
kan bolo, tidak punya teman. Nah, itu ya anak ya, harus ikut gotong royong, ikut kerja bakti. Selanjutnya yang terakhir yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya di sekolah ini, ketika Pak Anggit menjelaskan pelajaran, kalian mendengarkan, dan itu namanya menghargai. Nah, salah satu cara untuk mempertahankan persatuan yaitu dengan menghargai. Selain menghargai apa lagi? Menghormati. Ya, harus mendengarkan, intinya menghargai dan menghormati berarti. Nah, ya tidak boleh bicara sendiri. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, kalau sudah paham, silakan dikerjakan. Dibuka dulu LKPD-nya. Yang kedua, nah, di situ ada pertanyaan. Nanti setiap kelompok mengerjakan bersama-sama. Nah, silakan di situ dikerjakan LKPD 2-nya. Langsung dikerjakan. Panggil beri waktu 5 menit. Nah, ya silakan berdiskusi lagi. Berdiskusi lagi, tidak ada yang bermain sendiri. Yo, berdiskusi. Berdiskusi lagi. Ya, sana. Ya, berdiskusi. Berdiskusi. Bisa. Diskusi. Ayo diskusi. Ayo diskusi. Kasih usulan untuk kelompoknya. Punya jawaban apa? Ya. Nah, diteliti lagi yang sudah selesai. Udah, Pak. Ya sudah? Ya. Kalau sudah, disiapkan Pak Anggit kasih pertanyaan ke kalian, kelompok kalian. Sudah siap anak? Nah, kalian tadi sudah mengerjakan atau menuliskan tentang prinsip yang ada pada cerita apa tadi? Pentingnya budaya keturunan. Nah, sekarang kalian sudah mengerjakan soal-soal yang ada di situ berkaitan dengan bacaan tadi. Nah, sekarang Pak Anggit ingin mengecek satu persatu. Oke, Pak Anggit lanjutkan. Nah, mulai dari mana dulu ya? Mulai dari kelompok TNI yuk, kelompok TNI. Nomor 1 pertanyaannya. Bentar. Ya, kelompok kelihatan enggak ya? Yo, baca yang keras. Mulai dari kelompok TNI. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus dan warga desa Serengkali. Ya, jawabannya bagaimana? Baik, ramah, sopan, menghormati dan menghargai. Ya, benar anak-anak? Benar. Beri tepuk salut. Sebat. Salut. Kurang semangat, tepuk salut.
Yo, baca yang keras. Apakah warga Ini baca yang depan. Apakah warga desa Jalanwangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Apakah sudah? Ya sudah. Kenapa kok sudah mengamalkan sila Pancasila? Kenapa? Tetot. Ya, jawabannya kurang tepat. Ada yang bisa kelompok mana? Ya, kelompok dokter. Ya, yang ketiga. Sudah karena warga di sana saling menghormati. Pintar. Ya, tepuk tangan buat kelompok dokter lagi. Ya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Kelompok pilot. Ya, kelompok pilot nomor 4 baca yang keras. Meskipun kamu bukan warga desa Sariwangi, hal apa yang kamu lakukan jika melihat kondisi nenek itu di dasar alasanmu? Membantunya, karena saling membantu tidak harus mengenali orang itu. Ya, benar anak? Benar. Oke, tepuk salut. Nah, sudah cukup. Apa namanya? Nah, setelah kalian selesai menyampaikan hasil diskusi kalian, nah kita simpulkan dulu. Kita simpulkan apa yang kita sudah pelajari hari ini. Nah, tadi kalian sudah belajar apa saja, Nana? Ya, pertama membuat peta pikiran tentang apa? Apa pikiran tentang unsur friksi. Apa saja, Bram? Unsur friksi itu apa saja? Ada tema, pintar, pokok, latar, alur, amanat, pintar. Tepuk tangan buat kalian. Dan yang terakhir tadi, kalian dapat menilai, dapat menentukan sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, selanjutnya belum kita tutup pembelajaran, kita lanjutkan dengan mengerjakan soal evaluasi. Siapkan alat tulisnya, semua buku dikumpulkan di tengah-tengah. We'll be right back.
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Bawa ke depan mulai dari kelompok sini dulu. Kelompok ini kumpulkan. Kelompok TNI bawa sini. Kelompok dokter dan kelompok pilot bawa sini juga. Sudah semua? Kalau sudah, anak-anak boleh kemas-kemas semuanya, ayo. Dikemasi barang bawahnya. Yo. Nah, anak-anak sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Dan nanti di pertemuan besok kita lanjut ke pembelajaran 5.
Nanti kita akan belajar tentang bangun datar di matematika ya, bangun datar. Dia akan pendalaman materi di situ. Sudah siap anak-anak untuk pertemuan selanjutnya? Bapak kita tanya untuk hari ini, bagaimana kesan kalian pelajaran hari ini? Senang. Nah, senang, alhamdulillah kalau ada yang senang. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Tempat duduk sebelum berdoa mulai. Pulangnya hati-hati, bawa sepeda dan juga dijemput dulu jemputan, tidak boleh keluar kelas terlebih dahulu. Jadi pahami anak-anak? Bisa. Tepuk semangat. Akhir-akhirnya dengan salam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kalian. Ya, cukup.